Woro, Jawa Tengah 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Nasira, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktu baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti bersekolah, bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita yang menerangi dunia. Trinil tak ingin dipingit, Bu. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Bu, Pak. Tidak, Trinil, Bapak tidak bisa memberikan tahu. Ini ada tradisi sejak dulu. Perempuan tidak boleh bersekolah tinggi. Sudah saatnya untuk mau dipingit. Bisakah tradisi ini tidak dilaksanakan? Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi ini. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah, Dok. Lakukan apa yang sudah menjadi tradisi. Kamu juga akan tahu mengapa semua tradisi ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka dialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana ya rasanya dipingit? Entahlah Trinil, yang pasti kau tidak akan bebas berinteraksi dengan siapapun. Karena kau akan dikawal dimanapun kau pergi. Aku tak ingin dipingit. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi kebudayaan kita. Kita tidak mungkin merusaknya. Kami akan meminjamkan kau buku supaya kau bisa terus belajar. Bersabarlah Trinil, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau adalah perempuan yang tangguh, kami yakin itu. Iya, pasti itu. Kartini sedang duduk di bangku halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba ada dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini lalu tertawa gembira melihat dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella, mengunjunginya. Rosa, Stella, Vankor. Kartini, bagaimana kabarnya? Secara fisik aku baik-baik saja, tapi tubuhku terasa pelit. Kalian tahu kan, aku tak bisa terdiam-diam. Kami mengerti Kartini, kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada kebahagiaan yang kita Kartini. Aku juga merindukan kalian, aku ingin kembali. Tapi tradisi ini membuatku tak bisa apa yang aku mau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi seperti itu Kartini. Apa salahnya wanita bersekolah? Aku pun berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang akan kau lakukan Kartini? Entahlah Rosa. Kartini, kami bawakan buku agar kau bisa belajar dari buku-buku ini. Sungguh aku sangat berterima kasih kepada kalian. Hari-hari Kartini pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan wanita sejati. Kartina, Rumini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Trinil, ayo kita pergi. Ya ayo kita pergi kalau ini Jepara. Ayo. Berhenti, ayo kita hampiri dua wanita itu. Ayo. Tidak perlu, bangunlah. Putri Adipati Aryo Sosroningrat. Iya benar. Apakah saya boleh bertanya? Tentu saja. Apakah dipingit ada hal yang harus dilakukan oleh masyarakat pribumi? Tentu saja. Ini sudah menjadi tradisi semenjak nenek moyang kita. Lagi pula dipingit membuat kita jaga diri dan berhati-hati dengan kaum lelaki. Apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Yang dapat bersekolah hanyalah rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, tak ada yang bersekolah. Lagi pula, bukankah wanita tak bersekolah? Karena nantinya mereka akan menikah dan akan seperti kami. Rosa, sejak kapan kau di sini? Apa kau dengan sahabat-sahabat yang lain? Tidak Kartini, aku bersama kedua orang tuaku.
Benarkah kalau begitu aku ingin bertemu dengan mereka? Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Abedanon. Sebentar Kartini, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku ingin melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan Stella, Van Kol, dan Ani? Mereka akan ikut, kami akan berangkat. Karena kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu, Kartini. Tapi kami sadar bahwa kau tak diizinkan untuk pergi. Aku tuh tidak tahu harus bagaimana berpisah dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berbalas pesan. Yakinlah bahwa aku, Annie, dan Pankol akan selalu mengabarimu dan menceritakan keadaan di luar sana. Kartini melewati hari-harinya dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabatnya karena sahabatnya pergi ke Belanda untuk melanjutkan sekolah. Ada banyak yang diceritakan oleh sahabatnya, termaksud beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Ada apa, Trinil? Ibu, bagaimana dengan pendapat ibu yang mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kamu melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolahmu adalah salah satu impianmu. Ditambah kamu mendapatkan beasiswa, yang artinya ibu dan bapak tidak harus menanggung uang biaya. Tapi Dok, kamu adalah wanita dan kamu sudah dewasa, Dok. Bagaimana maksud ibu? Apakah kamu tidak ingin menikah saja, Trinil? Lagi pula kamu sudah dewasa. Tidak, Ibu. Bukankah Ibu tahu Trinil memiliki cita-cita untuk membuat kaum wanita bersekolah? Jika Trinil menikah, mimpi kalian tidak akan terwujud. Trinil, kau adalah wanita. Umurmu sudah 24 tahun, Trinil. Dan kamu harus sadar akan itu. Lagi pula, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki itu, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Dan Ibu yakin dia adalah orang yang tepat untukmu, Trinil. Kartini ingin menemui dahulu, Ibu. Ada hal yang Kartini ingin pertimbangkan. Baiklah, Trinil. Kartini dan orang tuanya berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdetak kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap bagaimana bila lelaki itu menghambat mimpinya. Tentu saja keluarga Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat sudah tahu maksud kedatangan saya untuk bertemu dengan Trinil kecil. Mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgi. Semua jawaban kami serahkan kepada Trinil. Bagaimana jawabannya? Baik, Pak, Bu, Trinil ingin berbicara berdua dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgi. Baiklah. Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Mas Raden. apa itu? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah untuk kaum pribumi, khususnya wanita. Setidaknya mereka tidak berada di keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan lelaki. Saya ingin wanita tidak ditindas dengan menjadikan kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Raden? Bagi saya, hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut, namun ada beberapa hal yang bikin saya belum melakukannya. Jika Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Anak-anak, hari ini kita belajar bahasa aksara Londo. Mau diikuti yo? Yo. Iki jenenge A. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya Kartini menutup usia. Kelak memperjuangkan masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang.